bareng-bareng ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Naslu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an. Oke, samakan. Berarti di mana? Wa ja'ala ahlaha. Samakan. Mengadulang. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Langsung Ustaz ini aja ya buat contoh. Koordinator nggak ngajar, cuman sana sini ya mungkin sekilas kita melihat beliau jalan sana jalan ke sini, tapi mungkin tanggung jawabnya insya Allah lebih besar. Apa? Tanggung jawab koordinator juga banyak lah. Efektifnya untuk menjadi seorang koordinator paling tidak memang free, tidak usah mengajar gitu ya. Itu lebih efektifnya. Apa? Untuk memantau dari kelompok-kelompok yang lain, guru-guru yang lain, atau mungkin barangkali dari ustazah sekalian. Alhamdulillah itu sudah baik, namun akan lebih baiknya apabila nanti juga ada perubahan dari sedikit demi sedikit ya. Dari pengelompokannya alhamdulillah sudah luar biasa, namun ada beberapa hal dari pengelompokan tersebut. Yang pertama, dalam satu kelompok masih bermacam-macam jilid, padahal satu kelas. Pada misalkan kelas 1 gitu ya, kelas 1 ada masuk placement test, awal masuk ada placement test, ada ya. Jadi insya Allah tahu ya dari ustazah sekalian, oh ini kelompok masuk berapa itu tahu ya. Nah itu mungkin pertanyaan saya, kenapa udah masuk ini semester 1 akhir ya, semester 1 akhir masih rata-rata jilid 1 semua ya. Ya, sekarang gambarnya gini Ustazah. Makhraj huruf hijaiyah itu ada berapa? 27 itu 28, ada 29, 28. Berapa Ustazah? Ada Ustaz, berapa? 28 ya? Oke, kita sepakati 28. Ya. Ini gambaran saja. Satu hari dalam pembelajaran berapa kali pertemuan dalam satu minggu? 5. Oke, 5 kali 4 itu ya? Udah 20 ya. Nah, sekarang misalkan satu hari satu huruf. Satu hari satu huruf. Gitu ya. Nah, paling tidak kan sudah 20 huruf. Ya. Jadi kalau memang sudah ditanamkan betul dari penanaman konsep, anak-anak diharapkan jadi satu kelompok harapannya sama. Satu hari satu huruf. Itu yang misalnya jilid 1. Hari berikutnya dalam praga dan jilid mesti tidak sama, ya kan? Dalam praga itu hanya 1 sampai 20, sedangkan di jilid halaman 1 sampai 40 tentu tidak sama. Tapi yang di praga jangan terlalu cepat sama yang di jilid. Harus materinya ya, maksudnya materinya. Khawatir apa? Kalau di praga 20 misalkan
di Praga 20 dijilid 20, otomatis nggak sama. Ya. Ini paham nih? Nih, kembali lagi. Misalkan satu hari satu huruf, itu kan enak kita nyicil juga. Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu hanya membutuhkan waktu berapa? Kurang lebih berapa? Lah, untuk hurufnya paling tidak kan sekitar 28 hari lah. Atau mungkin kita buat 1 bulan setengah. Nah, mungkin 2 bulan dah tes. Paling tidak itu masuk waktu efektif ya. Masuk waktu efektif. Jadi paling tidak 1 hari 1 halaman. Itu kalau anaknya memang betul-betul bagus. Jadi kita bisa ngitung, ya kan? Bisa ngitung ya. 1 hari misalkan 1 halaman. Misalkan jilid 1 halaman dijilid. Ya, dijilid halaman 1. Kalau sampai 40 hari membutuhkan waktu berapa lama? 20 halaman. Iya, kurang lebih 2 bulan, kurang sedikit kan? Nah, ini kenapa kok masih lama kan gitu? Itu yang pertama. Oke, nanti harapannya kelompoknya dari anaknya bisa diubah. Ya, Ustaz. Dari yang memang anaknya berkemampuan haid bagus, ya dikelompokkan sesuai dengan kelasnya juga, sesuai dengan kelas dan kemampuan. Jangan sampai sesuai dengan kemampuan akhirnya kelas 1 dan kelas 6. Nanti kelas 6 akhirnya apa? Oleng nanti. Oleng ya, malu. Masa kelas 6 baru jilid 3 misalkan. Yang kelas 1 jilid 3. Gitu. Itu harapannya memang harus sama. Kita dalam satu kelompok kalau udah sama, kita enak ngajarnya. Ya enggak? Enak. Coba bayangkan dalam satu kelompok ada 3 jilid. Saya buat rendah ya, 3 jilid ya. Udah 3 jilid beda halaman. Kira-kira 1 jam cukup enggak itu? Enggak cukup ya? Individu. Waduh. Nah, harapannya tetap sesuai dengan standar apa? Klasikal baca simak murni. Itu. Kalau klasikal baca simak murni berarti kan jilidnya juga sama, halamannya juga sama. Harapannya seperti itu. Jenengan juga lebih nyaman dan enak ngajarkannya. Tapi kalau dalam satu kelompok kok sudah berbeda jilid, ya sudah. Kita mau setoran hafalan atau menghafal baru udah habis di situ biasanya. Tuh. Jadi kalau murojaah itu kan sama-sama, Ustaz. Ya, sama-sama. Baru nanti ya hafalan barunya apa, mungkin 1 ayat, nah itu baru dicek. Ada buku administrasinya dari seorang guru, dari Ustaz. Bawa buku administrasi? Enggak dibawa? Atau memang enggak ada? Ada ya? Saya lihat tadi beberapa kali enggak ada yang nyatet sama sekali. Terus misalkan nanti ustazahnya libur, izin, kira-kira tahu enggak peraganya sampai mana, hafalannya apa? Kalau anak bisa bohong loh kadang. Di buku anak kan, kartu prestasi anak kan, harusnya dari ustazah itu ada sendiri. Ada jurnalnya, nilai hafalannya, nilai tartilnya itu ada. Itu. Jadi harus lengkap. Apa? Oi, misalkan kok nanti ustazahnya libur, ada yang menggantikan misalkan Ustaz Deni. Nah, kan tinggal buka, nggak usah tanya, Mas sampai halaman berapa? Nggak usah, lihat aja. Kalau itu ditulis. Kalau misalkan nggak ditulis, jadi PR lagi, ya kan? Jadi problemnya tuh masih malah jadi tambah. Kita hanya nuliskan cuma sebentar saja. Praga itu apa? Hanya persepsi, penanaman konsep, pemahaman, itu keterampilan. Jadi ketika evaluasi di Praga nggak boleh ditunjuk satu-satu. Mas, si Adul, nah ini baca ini baris 1. Si B siapa? Baris 1 bawahnya lagi. Si C nggak usah.
di Praga itu halaman untuk klasikal bareng-bareng. Kenapa kok dituntut bareng-bareng? Itu akan mempermudah anak yang bisa dibilang agak kurang bisa dinaikkan karena sering bareng-bareng, sering mendengar, sering mengucapkan. Jadi anak secara tidak langsung memang bisa dibilang kayak hafal, tapi kalau tidak nanti tak paham. Itu yang jilid. Jadi kalau dalam penanaman konsep benar-benar harus ditanamkan, ya. Oke. Kalau pas murojaah hafalan, guru hanya mendengarkan. Sama, baik ketika pas apersepsi itu bisa dibilang sama dengan murojaah akhir ya. Apersepsi di Praga, guru tinggal nunjuk saja, lihat pesertanya. Jangan lihat di Praga gini terus, nggak tahu sana itu ngapain. Bisa dipahami ya? Oke, kalau misalnya di Praga gini terus, Wakoto Sukaro, yang sana nggak tahu, mungkin lari atau apa. Ternyata ditinggal ustazah aja yang kesana gitu loh. Jadi ngajarnya sambil jalan-jalan. Tetap di tempat. Apa? Kita tuntut suara anak harus benar-benar kuat, ya. Harus kuat. Besok kalau udah kuat, enak kita dengar. Jadi kayak nggak ada keraguan gitu. Jadi harapannya kita memakai Praga. Ngelirik ya, istilahnya ngelirik ya, kayak sudah hafal itu. Ditunjuk, ya mas, dibaca bareng-bareng baris yang kelima misalkan, baris yang kelima dibaca. Yo, oke, bagus. Jangan gini terus akhirnya sana nggak tahu. Jadi kita fokusnya hanya di Praga, kita nggak bisa, belum bisa mengkondisikan ke anak. Dari tempat duduknya, ya kita memang harus dituntut rapi. Bener-bener anak tuh biar kondusif. Makanya mohon maaf tadi ada langsung saya suruh rubah. Contohnya seperti itu. Ada meja kenapa nggak dimanfaatkan? Bahkan malah di bawah gitu ya. Kalau mau di bawah, kira-kira panjenengan gimana kalau lihat? Iya kan? Ada Al-Qur'annya misalkan di bawah di sini. Sini padahal sering buat lalu lalang lewat, mungkin buat nangis, buat lain sebagainya. Kan kayak nggak memuliakan Al-Quran juga, meskipun dalam memuliakan Al-Quran selain untuk dibaca juga untuk meninggikan di situ tempatnya. Iya. Jadi dari tempat duduknya memang harus Jadi apa? Biar kondusif, terlihat betul anaknya. Jadi kita nggak usah maju sampai sana. Anak kalau memang nggak keras, suruh keras. Kalau membaca atau mungkin membaca di jilid harus keras. Jangan sampai nanti ngantuk akhirnya. Mesti itu. Kalau ditunggu memang gak ngantuk, soalnya mungkin grogi. Oke. Itu untuk administrasi, untuk tempat duduknya. Itu paling tidak buat gambaran, nanti akan disampaikan sama Ustaz Komar yang lebih detail, lebih rinci, nanti akan ditampilkan di slide. Itu. Asatidzah yang dirahmati Allah. Mungkin cukup membuka dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga SDIT Laboratorium ini semakin maju, semakin terpercaya, semakin dipercaya oleh masyarakat sekitar. Mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama Ustaz Al-Qamar, semoga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Sotik, trainer Korda Magelang. Yang kami hormati Ustazah Miftahul Nikmah, Kepala Sekolah SDIT Laboratorium Riyadhus Shalihin, Ustaz Deni, Koordinator Al-Quran, Ustazah pengampu Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa hadir di tempat ini, tempat yang insya Allah mubarakah, tempat yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya dibacakan kalamullah, di dalamnya dipelajarkan
dinullah, yang mana dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat rahmah, ribuan malaikat untuk mendoakan orang-orang yang berada di tempat majlis ilmu, insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada pengikutnya yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Ustaz, pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kami telah melakukan observasi pembelajaran Al-Quran di SDIT ini. Ya, saya akan tampilkan hasilnya yang mungkin kemarin-kemarin antum tidak bisa melihat temannya mengajar itu seperti apa gitu ya. Ustaz Miftah itu kalau di kelas itu kayak apa sih gitu ya. Ustaz Den itu ngapain kalau di kelas. Nah, kita sama-sama akan lihat ya. Yang pertama, kelasnya siapa ini? Ustaz Denny. Ya, Ustaz Denny. Ada di sini orangnya? Ada ya. Kira-kira apa yang sudah bagus di kelompok Ustaz Denny, saudara? Tempat duduknya sudah bagus. Apa lagi, Ustaz? Baca simaknya ya. Ini yang baca satu, yang lain menyimak. Yakin ya, insya Allah kalau gini, yakin kalau ini lagi nyimak ya? Insya Allah ya, enggak yang lain ya kalau gini ya. Oke, Ustaz Denny ya. Apalagi? Banyak ya, insya Allah yang banyak ya, yang baik ya, termasuk mejanya sudah lengkap, siswanya sudah dapat meja semua, ustadznya ada, penaganya ada nggak penaganya? Ada. Ini secara dohir sudah sangat baik pembelajaran Al-Quran yang model seperti ini. Silakan teman-teman bisa melihat Ustaz Denny. Oh, ini seperti ini kalau Ustaz Denny ngajar. Ya. Harapannya tidak hanya di depan saja, bukan hanya sekedar ketika disupervisi saja gitu ya. Besok ada Ustaz dari Umi, tolong duduknya yang rapi, nggak boleh guyon. Nah, ini jangan. Harapannya yang seperti ini sudah terjadi sehari-hari di SDIT ini, gitu kan? Selanjutnya, pada siapa ini? Mana ustadznya ini? Pakai baju apa ini? Mana ada Ustazah Yanti? Yanti ya? Yati. Ya, mana ustadzanya ini? Ada bedanya nggak tempat duduk ustadz dengan muridnya ini? Sama ya. Yang sudah bagus apa di sini? Alat peraga sudah ada. Seragamnya sama semua. Ini sudah bagus ya. Coba kalau ngaji seragamnya beda-beda. Mesti kan ya. Loh, kamu kok hijau, aku kok kuning. Nah, gitu. Seragamnya sama semua, ini sudah sama. Ya. Mungkin koreksi sedikit ya untuk Ustazah Yati. Alangkah baiknya ini posisi duduk ini dirapikan, gitu ya. Ini ada kursi, ada meja. Ini mengganggu kerapian. Nah, sebaiknya sebelum memulai pembelajaran, meja, kursi atau hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban itu disingkirkan dulu, sehingga nanti duduknya itu bisa lurus seperti punya Ustadz Denny. Kalau mencong, Ustadz itu mau duduk di tengah nutupi alat peraga, mau duduk di samping takut dikiliki-kiliki sama muridnya, kan gitu ya. Maka yang paling tepat adalah nanti posisinya diluruskan dulu, Ustadz. Oke, diluruskan dulu sebelum dimulai. Kemudian membentuk letter U, lurus, ustadznya berada di tengah. Gitu ya. Alat peraganya di mana? Di belakang antum. Kenapa? Karena belum dipakai, gitu ya. Atau sedang tidak dipakai. Kalau sedang dipakai, kita yang berada di sebelah alat peraga, kita berdiri, gitu ya. Nah, kemudian agar lebih baik lagi, sebaiknya pakai meja, Ustaz. Gitu. Ada meja, Ustaz? Tidak mencukupi ya. Ada berapa, Ustaz? Kalau totalnya 100. Oh, Ustaz Adi belum. 132. Nah, ini sangat mencukupi ya untuk anak 280 dibagi 3 sesi. Berarti per sesi itu kalau 15, satu kelompok 15, itu berarti butuh 90 meja. Ya kan? Satu sesi pertama 90. Sesi kedua meja tadi pakai lagi. Nggak usah ganti meja lain, kan gitu. Artinya ini sangat memungkinkan. Hanya saja mungkin ustazanya males nyari di mana kan gitu. Nah, di masjid ada, tapi jauh. Nah. Oke, besok bisa dipraktekkan piket. Jadi siswanya dikasih tugas, ya. Jadi dikasih piket.
setiap anak misalnya setiap hari 3 anak atau 4 anak untuk menyiapkan sarpras mengajar. Gitu ya? Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut ke sampingnya dulu. Ustazah siapa ini? Fitri. Ustazah Fitri, ada orangnya? Ya, seperti ini kalau Ustazah Fitri ngajar ya. Ada meja dianggurin. Yang di belakangnya meja rasean, tapi dibiarkan nganggur, mending anaknya nggak usah pakai meja. Oh biasanya begini ya biasanya ya. Tapi karena ini kedatangan Umi terus akhirnya kayak gini aja lah. Iya. Oke. Lebih bagus yang ini apa yang itu, Ustaz? Yang ini apa yang itu? Yang itu. Nah, ini lebih baik ya. Bukunya dulu. Ya, Ustazah Fitri ya. Pastikan sebelum mengajar mejanya sudah tertata dulu, gitu ya. Enggak apa-apa digeserin nanti baliknya lagi, oh, enteng kan? Ya, selanjutnya Ustazah Nikmah. Ada orangnya? Nah, seperti ini Ustazah Nikmah kalau mengajar, ya. Mungkin Ustaz Adi bayangin Ustaz Nikmah kalau ngajar kayak pakai gini, Mas. Gitu ya. Kayak gini lah. Dadaan. Walaupun dadaan gitu ya. Walaupun dadaan pastikan kondisi tertib. Ini ngapain dia di sini? Pijet-pijet. Ini anak yang kelihatan enggak yang saya tunjuk di belakang ini? Ya. Ya karena Putri sendiri. Tetap walaupun Ustaz, walaupun jumlahnya sedikit, baik putranya maupun putrinya tetap di baiknya formasinya adalah formasi letter U, ditata yang rapi. Kalau gini Ustaznya, ayo anak baca do, ayo gimana? Nggak tahu kan yang belakang. Oke. Jadi secara posisi sebaiknya dibuat tetap letter U. Oke. Kemudian ini Ustazah siapa ini? Ustazah Vita. Sudah bagus apa belum? Sudah. Duduknya rapi, anaknya juga tertib gitu ya. Kelas 1 loh ini. Kayak gini terus itu sampai akhir loh, ini mantap. Ya. Ini pastikan kondisi seperti ini Ustaz. Ya. Kondisi seperti ini pastikan sampai akhir pelajaran Ustaz. Ya. Kalau hanya ketika saya datangi seperti ini saya nggak gumun Ustaz. Ya. Tapi kalau sampai akhir pelajaran sampai berdoa posisinya seperti ini, wah ini jos luar biasa. Nah, bagaimana triknya supaya bisa seperti ini Ustaz? Kalau sudah mulai kelihatan akan berubah gitu ya, kasih yel-yel. Ya, yel-yelnya apa di sini? Kalau doa kan sudah ada ya, sikap berdoa istijadah ini gimana? Tepuk-tepuk. Gimana tepuk-tepuknya coba? Coba. Antum ngasih instruksi teman-teman ini yang mempraktekkan jadi muridnya coba. Coba. Teman harus mau lihat semangat ya teman-teman. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Ini perlu dipraktek. Ada yang mempraktekkan ini di jam ngaji? Belum ada. Oh ada. Ustaz ada? Belum. Enggak apa-apa Ustaz. Ya, karena kita ngajarnya anak-anak perlu ada seperti itu. Gitu ya. Mungkin ketika duduknya sudah mulai tidak rapi, sudah mulai ada penampakan-penampakan yang tidak baik, ayo munculkan yel-yel ini. Dan kalau bisa serentak sama. Maksudnya apa? Satu kata dengan jawaban yang sama. Baik Ustadz Denny, Ustazah Nikmah yang mengucapkan jawabannya harus sama. Jangan sampai kalau Ustadz Denny jawabnya begini, Ustadz Nikmah jawabnya begitu. Jangan sampai. Gitu ya. Nah, saya kasih tambahan masukan Ustadz. Ketika sudah mulai tidak rapi, duduknya sudah mulai ngulet-ngulet, sudah mulai geser-geser ya. Coba gini. Sikap sempurna. Yes. Ustazahnya bilang gitu ya, coba. 1 2 3. Sikap sempurna. Tangan dilipat. Punggung ditegakkan. Pandangan ke depan. Oke, seperti itu saja. Biar duduknya senantiasa seperti ini Ustaz. Jadi kalau sudah mulai penampakan gak usah duduk. Gak usah begitu, cukup apa? Sikap sempurna. Gitu. Saya coba yang jadi ustadznya. Sikap sempurna. Tangan dilipat, punggung ditegakkan, pandangan ke depan. Kurang cepat Ustaz. Oh. Jawabnya harus cepat. Ulang ya. Tangan dilipat, punggung ditegakkan, pandangan ke depan. Gitu ya Ustaz. Ulang ya.
Sikap sempurna. Tangan dilipat, punggung ditegakkan, pandangan ke depan. Ya, maksudnya ke depan ke siapa? Ke ustadznya. Gitu ya? Oke. Pertahankan duduk seperti ini. Ya, selanjutnya ustadzah siapa ini? Sebastian. Ada di sini orangnya? Sudah ada. Ya. Sudah mulai ada penampakan ini, udah ngutek-ngutek kancane. Nah, sikap sempurna, nggak jadi ngutek-ngutek kancane. Gitu ya. Sering-sering dibuat yel-yel seperti itu, Ustaz. Atau kalau mau buat yel-yel yang khusus khasnya SDIT ini silahkan, tapi harus kompak dan konsisten. Apa Ustaz? Kompak dan konsisten. Artinya kalau hari ini begini, ya besok juga begini, besoknya lagi begini dan terus dilakukan sehari-hari. Jangan kalau pas eling bergajian gitu ya. Wah, ini tanggal 1 terus sikap sempurna. Wah, kita startnya semangat. Tapi kalau tanggal 30 udah senantiasa dilakukan seperti ini. Kemudian ini Ustaz siapa ini? Ustaz Zaki. Mana orangnya? Iya, Ustaz Zaki. Sudah bagus? Pol, bagus rapi. Muridnya sudah dapat meja semua ya? Ini nggak ada alat peraga karena kelompok tadarus. Iya. Kelompok Al-Quran ya? Ya, cuman datangnya itu Ustaz. Jadi anaknya sudah siap, rapi, ustadznya yang belum. Ya Ustaz, datang jam ini pas jam sesi kedua ya kalau nggak salah ya. Sesi kedua, jam 9, kurang 10. Ngerjain PR dulu tadi. Apa Ustaz? Ngerjain PR dulu. Ngerjain PR dulu. PR-nya siapa Ustaz? PR-nya saya. PR-nya di rumah Ustaz. Oh, PR iya. kok PS gitu ya. Pekerjaan sekolah jadinya gitu. Ya, jadi pohon untuk disiplin waktunya ya. Guru yang Al-Quran adalah waktu yang memadai. Waktu yang memadai itu apa? Gurunya harus disiplin. Guru Al-Quran harus mencerminkan guru yang disiplin, gitu ya. Mungkin kebetulan karena kedatangan saya terus nanti aja biar ustadznya pulang dulu gitu ya. Ternyata nggak pulang-pulang. Saya khusnudonnya begitu ya Ustaz ya. Insyaallah hari-harinya disiplin ya Ustaz ya. Natural itu. Oh iya. Oke, lanjutnya ini Ustaz siapa ini? Ustaz Yanto mana orangnya? Ya, seperti inilah penampakan Ustaz Yanto ketika mengajar. Duduknya rapi semua namanya? Alhamdulillah rapi. Ya ini baru mau duduk yang lagi kelihatan. Ya, di depan Ustaz Yanto itu ada mainan apa itu? Depan anak-anak itu ada mainan apa yang warna-warni Ustaz ya? Botol. Iya. Perlukah anak membawa botol saat ngaji? Tidak perlu Ustaz. Ya, jadi silahkan Ustaz Sada ya. Yang perlu dibawa saat ngaji itu apa? Yang wajib dibawa oleh anak? Buku umi. Buku umi, Buku terus pegangan. buku prestasi, terus tuding. Tahu tuding ya? Ojo nggo drijine. Kadang kedriji gawe liyane kan? Nah, pastikan khususnya anak-anak yang masih jilid, ya, khususnya yang masih jilid, anak bawa tuding. Gitu ya. Nah, nanti mungkin di sini ada koperasi, nah silakan koperasi jualan tuding kan lumayan, kita ada income baru kan. Ya, jadi botol jangan ada di meja. Kalau bisa saat ngaji tidak boleh bawa botol minum. Kalau mau minum nanti setelah selesai ngaji, gitu ya. Kenapa? Karena kalau bawa botol minum atau bawa alat yang lain belum selesai ngaji, temannya lagi ngaji dia mainan botol, mainan talinya, hilang tutupe kan gitu. Nah ini sebaiknya dihilangkan. Ini masih sama ya Ustaz. Siapa tadi? Ustaz Yanto. Oke, Ustaz ya. Kemudian Ustaz siapa ini? Ada di sini orangnya? Ya, seperti ini ya. Ustaz Mumpuni. Ya, Ustaz Mumpuni namanya. Ya, seperti ini kalau Ustaz Mumpuni ngajar ya. Kenapa milih di teras Ustaz? Ini enggak takut anaknya dijengkang Ustaz? Tapi jurang. Saya biasanya kalau yang di depannya sana ada Ustazah Firo, saya nanti ada Ustaz Baki, ada Ustaz Yanto. Oh, nah, cuma hari ini Ustazah Firo nggak datang ya? Enggak. Ya, nah, mungkin lebih cari tempat yang lebih aman. Iya, dijengkang. Dan mejanya lengkap ya ini? Enggak lengkap. Alat peraganya sering dipakai ya karena sobek itu ya. Ya. Ini Ustazah siapa? Ustazah Nikmah lagi ya. Diropel, kalau tadi muridnya 6 sekarang 20. 2. Iya, enggak perlu panjang-panjang ya. Oke, selanjutnya Ustaz siapa ini? Ustazah? Kita. Mana orangnya? Oke, Ustazah kita. Sudah tersave ya kelas 1 ya? Luar biasa sudah pakai meja semuanya. Ada botolnya enggak?
Satu. Satu. Ada, Dua. dua sebagian tuh. Sini. 3 orang dikumpulkan ya bawa botol sini semua. Iya. Oke. Ya seperti itu tadi Ustaz ya, penampakan kita pada hari ini ya. Insya Allah ini yang saya harapkan yang baik-baik memang sudah dilakukan sehari-hari, yang mungkin kurang baik kemungkinan hanya hari ini saja. Harapannya kemarin-kemarin sudah baik, sekarang ayo kita tingkatkan lagi. Yang kami catat Ustaz aspek yang sudah baik yang sudah kita dapatkan di sini adalah yang pertama adalah goodwill manajemennya sudah sangat bagus. Apresiasi buat kepala sekolahnya, buat yayasannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena telah mensupport dengan sangat baik, berikan jadwalnya gitu. Ada sekolah-sekolah Ustaz memberikan jadwal itu seminggu cuma 2 kali pertemuan. Kalau di sini sampai 5 kali. Standarnya di SD itu 4 kali Ustaz. Ini 5 kali, sangat luar biasa. Apresiasi buat kepala sekolahnya, buat wakil kurikulumnya. Kemudian gurunya sudah tersertifikasi 6 orang nih. Ya, ini sudah ada 6 orang yang sertifikasi sudah sangat bagus. Silakan nanti ditambah lagi, yang belum sertifikasi silakan diikutkan untuk sertifikasi. Insya Allah Korda akan mengadakan di bulan Desember, Ustaz. Gitu, Kemudian kualitas bacaan guru tadi secara umum kami sudah lihat sudah bagus, sudah cukup baik. Tinggal konsistensi bacaannya supaya saat mengajar dengan anak juga harus konsisten gitu ya. Sering-sering mengingatkan. Jadi guru harus memiliki sifat tiwasgas. Apa tiwasgas? Teliti, waspada, tegas. Teliti terhadap apa? Bacaan anak. Waspada apa? Kalau ada yang salah jangan dibiarkan. Tegas apa? Ingatkan. Kalau salah ingatkan. Jangan sampai salah dibiarkan. Apa-apa minta rampung jangan. Sehingga apa? Kedepannya anak akan semakin baik. Kenapa? Karena gurunya tiwasgas. Gitu ya. Tadi bacaannya sudah bagus, tinggal nanti ke anak mempraktekkan ke anak, ngoreksinya. Ada bacaan yang harusnya pendek kok dibaca panjang. Oh, ini sadar. Oh, ini harusnya panjang. Diingatkan, jangan dibiarkan. Gitu ya. Kemudian rasio guru dan siswa sudah sangat proporsional, Ustaz. Di sini ada yang ngajar lebih dari 15 anak per kelompok? Ada lebih. Ada ya, tapi sebagian kecil saja ya. Nah, ini artinya sudah rasio karena maksimal adalah 15 anak gitu ya. Kalau tadi ada 22, saya yakin karena gurunya nggak hadir gitu ya. Kalau gurunya hadir, insya Allah rasionya proporsional ya. Kemudian koordinasi internal sudah berjalan, ini sudah sangat baik, tapi belum istimewa. Kenapa? Karena yang koordinasi baru 4 guru. Hanya siapa Ustaz? Saya, Koordinator, sama guru Al-Quran. guru Al-Qurannya yang khusus 4 orang saja. Ini harapannya koordinasi internal antara guru Quran baik yang khusus maupun yang double mata pelajaran lain minimal 1 minggu sekali Ustaz. Ya, minimal tiap pertemuan 1 jam. Nah, ini sangat baik, akan sangat baik. Koordinasinya sangat baik. Kemudian guru akan terbiasa karena diawali dengan tadarus. Terbiasa diingatkan, dadi ngeling. Oh iya, aku nek ngene dilingke. Aku kalau gini diingatkan. Berarti ketika anak begini harus saya ingatkan. Kenapa? Karena gurunya sering tadarus. Gitu nggih. Nanti ditinggalkan lagi supaya lebih baik. Kemudian sudah ada form administrasi ya. Saya tadi tanya Ustaz Denny, walaupun saya belum lihat wujudnya, tapi Ustaz Denny katanya ada gitu ya. Tapi dicatat atau enggak saya Wallahu alam. Saya merasakan baik insya Allah dicatat rakyat di rapel setahun bisa. Amin. Ya harapannya tolong administrasi ini selalu dibawa saat mengajar Ustaz dan dilaporkan setiap bulan sekali ke koordinator dan nanti koordinator yang melaporkan kepada kepala sekolah sehingga apa perkembangan siswa itu terrekap setiap bulan gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana sudah cukup insya Allah. Sarana wajibnya mejanya sudah ada 100 lebih tinggal nanti dibagi. Sistemnya tadi sudah teknisnya sudah saya beritahu, silakan dilaksanakan. Kemudian peraganya teman-teman juga sudah punya alat peraga masing-masing ya. Sesuai dengan jilid yang sedang diajar itu usahakan punya sendiri-sendiri. Kemudian tiang peraganya tadi ada 8 ya Ustaz. Nah ada 8. Nah ini tinggal ditambahi lagi Ustaz supaya setiap guru punya alat punya penyangga alat peraga sendiri-sendiri. Kalau peraganya bisa gantian. Saya jilid 2 sudah selesai ya taruh ganti yang jilid 3-nya begitu ya. Kemudian pembagian jadwal sudah sangat baik, sudah berbentuk blok, artinya 3 sesi, tiap sesinya sudah ada plot-plotnya, setiap sesi ada 2 kelas. Ini sudah sangat bagus dan sudah recommended, tinggal dilanjutkan lagi ya Ustaz ya.
Oke, itu Ustaz yang sudah baik. Tentunya saya ingin supaya SDIT Lab ini semakin baik. Ngerti nggih Ustaz ya? Ya, akan saya sampaikan beberapa hal yang kedepannya bisa menjadi koreksi bagi kita semuanya, bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan, bukan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan kita di pembelajaran Al-Quran tentunya. Oke, ada beberapa hal Ustaz. Yang pertama adalah kedisiplinan terhadap waktu perlu ditingkatkan Ustaz. Gitu nggih. Dalam jadwalnya itu pembelajaran Al-Quran itu sesi pagi jam berapa Ustaz? Jam 7.30 sampai ya, coba yang sudah mulai, yang hari ini sudah mulai 7.30 sudah mulai ada? Sudah, luar biasa. Quran apa bukan Ustaz? Goreng. Oke, Quran berarti pelajaran Quran ya, berarti ya, bukan IPA, bukan IPS ya. Ya, coba seperti Ustazah ini ya. Jadi 7.30 Ustaznya sudah standby. Jangan sampai anaknya sudah standby, Ustaznya masih harus dipanggil dulu, jangan. Ini perlu yang namanya kedisiplinan waktu, kesadaran kita semuanya. Kenapa? Karena kita adalah khairul ummah. Hadisnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya apa Ustaz? Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi guru Al-Quran itu adalah memenuhi dua syarat ini. Belajar iya, mengajarkan juga iya. Jadi oleh Rasul diakui sebagai khairul ummah. Tapi isin pura nek khairul ummah kok tidak disiplin waktu. Kira-kira malu enggak? Malu di hadapan Rasul. Maka ayo kita sadari bahwa kita disiplin waktu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita, untuk akhirat kita. Insya Allah dengan disiplin waktu Allah akan mengangkat derajat kita. Gitu ya. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat, di hadapan Allah, di hadapan manusia juga. Paling minim di hadapan kepala sekolah. Ya Allah, kelompok sopo guys mulai gitu ya. Paling minim itu, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, tempo bacaan hafalan saat murojaah, saat berdoa lebih dipercepat Ustaz. Tadi saya masih melihat khususnya di kelas rendah, kelas 1 2 itu bacanya masih A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu masih gitu ya. Yuk dipercepat. Coba ta'awudz dan basmalah saja dipercepat. 3 2 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz yang saya inginkan. Oke. Khususnya kelas rendah, ayo mulai seperti ini. Jadi ketika hafalan, ketika murojaah, ketika doa, ustazahnya mencontohkannya cepat. Jadi ikut bunyi ustazahnya, jangan diam. Yuk murojaah surat An-Naba. Apa tadi? Jangan. Tapi ustaznya ikut bunyi dengan mencontohkan yang terbaik. Gitu ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Anaknya ikut bunyi. Yang lebih keras, kurang kencang seperti itu sambil dipandu supaya lebih cepat temponya nggih. Kemudian yang ketiga, guru wajib menggunakan alat peraga setiap mengajar, khususnya yang jilid Ustaz-Ustaz. Jilid 1 sampai jilid 6, kemudian gharib dan tajwid saat mengajar usahakan memakai alat peraga Ustaz. Nggih, jangan sampai alat peraganya ketinggalan terus tidak diambil. Wajib, ini wajib hukumnya. Wajib mughaladzah. Kemudian bawa alat tunjuk. Alat tunjuknya apa Ustaz biasanya? Pulpen gitu ya. Saya contohkan Ustaz. Kalau pakai pulpen begini, nutupi tulisan yang sini apa enggak? Padahal bacanya dari sini. Maka usahakan alat tunjuk itu minimal dan maksimal, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, itu 60 cm Ustaz. Silahkan cari apa alat tunjuk yang panjangnya sekian. Mau seragaman tadi setik drum silahkan. Gitu ya, mau apa? Kayu silahkan. Yang penting guru wajib punya. Itu ya Ustaz ya? Ada yang sudah punya? Belum semuanya ya. Ya, ini tugasnya Ustaz Denny untuk mengadakan. Gitu ya. Anggarannya bilang Ustaz Nikmah, santai ya. Gue kayak biting ya. Ya, kemudian yang ketiga, pembagian waktu 60 menit belum konsisten. Kenapa? Karena datangnya terlambat, gitu ya. Coba Ustaz, kita review sebentar kepada materi sertifikasi. Masih ingat Ustaz?
pembagian 60 menit untuk jilid itu berapa coba? Nomor telepon Umi kalau di sertifikasi coba. 5, 10, 10. Ayo masih lebih ragu. 35. Ayo, lebih kompak lagi yo. Pembagian waktu 60 menit. 5, 10, 10, 35. Yang awal 1 2 3. 5, 10, 10, 35. Yang Ewan. 5, 10, 10, 35. 5 apa Ustaz? Pembukaan. Pembukaan. 10 Persepsi. enggak persepsi. Hafalan Ustaz. 10 5 10. 10 Persepsi. enggak persepsi Ustaz. Peraga. Ya, udah lihat sini aja. Contoh iki wis. Biar cepat. Mas, lihat saya lagi. Kelihatan? Tutup dulu. Ini adalah pembagian jilid Ustaz. Apa Ustaz? Yuk. 5 persiapan doa pembuka dan doa pembuka. Kemudian 10 hafalan. 10 30 baca simak. 5 penutup. Ya. 5 menit apa? Doa. Setelah salam, persiapan itu maksudnya apa? Ditata. Yuk, diluruskan mejanya. Bukunya ditata yang rapi. Buku prestasi berada di bawah, bukunya jilid berada di atas dalam keadaan tertutup. Itu namanya persiapan. Jadi merapikan tempat duduk, merapikan buku-buku ini namanya adalah persiapan. Setelah persiapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Idris. Tetap semangat Allah. Bersama SDIT apa? Laris. 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 Tadi sana nggak ada larisnya, Ustaz. SDIT apa sih? Dikompakan, Ustaz. Bersama SDIT Laris, Allahu Akbar, gitu. Tetap semangat, Allah. Ulangi yuk. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa bersama SDIT Laris. Tetap semangat Allah. Ustaz tadi juga gitu kalau pas ngajar. Nggak ditanya Ustaz. Ini wajib Ustaz. Setelah salam, sebelum doa wajib tanya kabar. Setelah tanya kabar baru berdoa dipimpin oleh salah satu dari siswanya, gitu ya. Apa kata-kata untuk pimpinannya apa Ustaz? Istiadah. Coba bersama-sama 1 2 3. Istiadah. Siap. Antum yang mimpin, saya yang jadi muridnya. Ulangi. Istiadah. Siap. Sikap berdoa yang khusyuk. Tangan diangkat, kepala menunduk. Ini mah nggak hafal ini. Ulang Ustaz. Harus hafal Ustaznya. Yuk. Ulangi 1 2 3. Istiadah. Siap. Sikap berdoa yang khusyuk. Tangan diangkat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Ya, ini harus semua guru begitu Ustaz. SOP wajib guru Quran. Setelah salam, tanya kabar, mimpin doanya, anak-anak harus seperti itu, nggih. Jangan yuk kamu pimpin doa. Dulu jangan langsung begitu. Harus sama SOP-nya. Ngerti nggih? Kemudian setelah berdoa, apa Ustaz? 10 menit hafalan. Hafalan dibagi 2. 3 menit murojaah. Apa Ustaz? Berapa menit? 3 menit murojaah. 7 menitnya apa Ustaz? Nambah hafalan baru. 10 menit apa Ustaz? Dibagi 2 apa Ustaz? 3 menit murojaah, 7 menit. Ya, kalau surat-surat pendek 3 menit itu tadi cukup 2 sampai 3 surat. Kalau suratnya agak panjang, misalnya asumsi, cukup 2 surat atau 1 surat, itu 3 menit. Setelah itu hafalannya berapa menit? 7 menit. Caranya bagaimana? Sehari berapa ayat? 1 ayat. Atau sampai 2, 1 sampai 2 ayat. Dalam 7 menit itu Ustaz, gunakan untuk apersepsi, untuk penanaman konsep, pemahaman konsep,
keterampilan evaluasi. Apa Ustaz? Penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan evaluasi. Dalam hafalan 4 ini, penanaman konsepnya bagaimana? Anak-anak, hari ini kita akan belajar hafalan surat At-Takatsur ayat 2. Apa anak-anak? At-Takatsur ayat 2. Ini namanya penanaman konsep. Pemahaman konsepnya bagaimana? Yuk perhatikan, Ustadz akan contohkan At-Takatsur ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Perhatikan Ustadz. Hatta zurtumul maqabir. Lagi, sekali lagi. Hatta zurtumul maqabir. Oke anak-anak, bersama-sama. 1, 2, 3. Hatta zurtumul maqabir. Lagi. Hatta zurtumul maqabir. Seterusnya. Pemahamankan konsepnya, Ustadz nyontohkan 3 kali. Anak-anak keterampilannya menirukannya 10 kali. Saya ulang, yang 4 tadi. Penanaman konsep apa Ustadz? Kita memberitahu bahwa hari ini kita akan menghafal surat At-Takatsur ayat. Itu penanaman konsep. Pemahaman konsepnya apa? Ustadznya nalaki 3 kali. Keterampilannya apa? Anak-anak menirukannya 10 kali minimal. Kalau belum hafal 10 kali, ya 15 kali. Oke? Kemudian setelah itu apa? Evaluasi. Evaluasinya apa? Anak baca 1. Yuk kamu, Anton. Hatta zurtumul. Oke. Maqabir, ulangi Anton. Hatta zurtumul maqabir. Oke, B. Lanjut, Intan. Itu namanya evaluasi. Evaluasi kok tinggal 2 menit, kan nggak cukup itu untuk 15 anak. Maka saat cukupnya 2 menit itu sampai siapa? Misalnya sampai anak ke-5, berarti anak ke-6 sampai anak yang ke berikutnya, itu pertemuan berikutnya besok. Ayatnya masih sama. Jelas Ustaz? Jadi kita berpatokannya pada waktunya, bukan pada jumlah anak kudu maca kabeh. Akhirnya apa? Mundur semua ini nanti. Oke? Apalagi datangnya sudah terlambat 20 menit. Ijen donga, ijen. Idealnya kalau jam 7.30 itu mulai, kalau dia datang itu jam 7.45, berarti sudah kehilangan berapa menit? 15 menit. Berarti dia nggak usah doa, nggak usah hafalan, tapi langsung ini ke sini. Klasikal. Kenapa? Karena sudah 15 menit. Kalau dia doa, otomatis mundur meneh. Sehingga apa? Kelas yang berikutnya juga ketabrak meneh. Gitu loh. Jadi idealnya kalau 15 menit terlambat langsung klasikal. Oke anak-anak, rasa salam, rasa tanya kabar sisa. Kenapa? Karena dia datangnya terlambat. Jelas saudara? Kemudian 10 menit yang berikutnya apa saudara? Klasikal. Nah, klasikal itu memakai alat peraga. Yang namanya klasikal itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Jadi yang namanya klasikal selama 10 menit ini adalah bareng-bareng. Jangan pernah, yuk kamu coba baca yang baris ini. Kamu itu bukan klasikal. Boleh nunjuk tapi satu kelompok. Yuk yang perempuan semuanya baca 4 baris atas. Yuk yang laki-laki semua baca 4 baris bawah, itu boleh. Tapi berkelompok. Nah, triknya untuk yang 10 menit klasikal ini Ustaz, pertama persepsi. Yang kedua penanaman konsep. Yang ketiga pemahaman konsep. Yang keempat keterampilan. Tok 4 tok ini. Persepsinya apa? Persepsinya baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir yang akan dipelajari hari ini. Misalkan hari ini halaman 6, maka yang dibuka adalah dari halaman 1 sampai halaman 5. Dan alat peraga senantiasa mengikuti jilid. Maka usahakan nanti jilidnya sama semua Ustaz dalam satu kelompok. Kalau di jilid misalkan halamannya misalnya jilid 3, pembahasannya adalah hi sama dengan hi sama dengan hi, itu halaman berapa di jilid 3? Misalnya halaman 24 misal. Di alat peraga yang hi sama dengan hi halaman berapa? Ikuti itu. Jadi yang kita ikuti bukan halamannya, tapi materinya. Di jilid itu halaman berapa? Di buku itu halaman berapa?
Apersersinya adalah membaca halaman 1 sampai halaman yang akan dibaca sampai halaman 5 tadi. Setelah itu apa? Apersersi penanaman konsep. Penanaman konsep kita menjelaskan hi sama dengan hi tadi. Kemudian setelah penanaman konsep apa? Pemahaman konsep. Pemahaman konsep apa? Kita tunjukkan kata-kata yang mengandung hi-nya. Coba mana ini nak dibaca apa? Bisa bihi yang ini. To'a mihi bawahnya lagi. Oke bagus. Kemudian keterampilan. Keterampilannya apa? Baca dari atas sampai bawah bersama. Itu namanya klasika. Kemudian sisakan 1 menit dari 10 ini untuk sistem kredit. Apa sih? Pernah dengar sistem kredit di UMI? Sistem kredit itu ketika sudah 9 menit kita memberitahukan yang hi sama dengan hi, buka halaman terakhir halaman 20. Kita contohkan yang fathah, 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 kasroh, 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 fathatain, kasrotain, domatain. Setiap hari 1 PB aja. Itu namanya kredit. Sehingga sampai halaman 19 di alat peraga, kreditnya wis rampung tekan terakhir. Jelas? Yang 10 menit. Kemudian 30 menit itu apa Ustaz? Baca simak atau evaluasi. Apa yang dilakukan kalau evaluasi? Baca 1 per 1. Usahakan halamannya sama, jilidnya juga sama. 1 baca, yang lain apa? Jadi kalau ketika ada yang baca Qo'amihi, hisabihi, anak ada yang guyon langsung 1 baca, yang lain apa anak-anak? Menyimak, gitu ya, jawabannya gitu ya, ulang ya. 1 baca, yang lain apa anak-anak? Menyimak. Langsung lanjutkan lagi dia baca. Kalau ada yang kelihatan guyon, tian itu kan, yang 1 baca, yang lain apa anak-anak? Menyimak. Jawabannya sama seperti itu. Jadi usahakan baca simak ini bisa efektif. Ketika ada anak yang baca, yang lain menyimak, gurunya ngapain? Menyimak sambil memberi nilai. Jadi buku prestasi Ustaz, ngumpulkannya kapan? Di awal, sebelum mulai. Datang itu langsung dikumpulkan dalam keadaan terbuka Ustaz. Tadi masih ada, sudah baca simak tapi bukunya masih di anak-anak, betul? Nilainya kapan? Dia inget-inget, kita tadi C. Ini apa ya? Ayo dewe lah gitu ya. Oh ini anak Pak Lurah kok, ini A gitu ya. Nah, ini kelemahan kita kalau alat buku prestasi tidak dikumpulkan sebelum pembelajaran. Gitu ya. Kemudian setelah baca simak selesai, tidak harus selesai semua Ustaz. Dari 15 anak ini kok ternyata 30 menit wis telas. Yo jadi bablas ke malih. Cukup sampai nomor ke-12. Berarti masih sisa 3 anak. Kapan? Besok harus paling pertama. Nggak harus nunggu di semuanya. Sudah 30 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, entek nanti nggak sih? Nunggu nabrak jam lian. Jelas Ustazah? Kemudian 5 menit apa Ustaz? Review alat peraga. Anak-anak tadi kita belajar apa? Review gitu. Tadi anak kita belajar apa anak-anak? Sama dengan kasroh panjang, dibaca panjang, Satu aturan. sehingga kalau direview seperti ini Ustaz, di rumah ditanya sama orang tuanya, Dik, tadi sama Ustazah diajari apa? Oh diajari di sama dengan di. Kenapa direview? Coba kalau nggak direview, ditanya di rumah, Nang mau diwari apa sama Pak Adi? Bu, gitu. Maka perlu direview alat peraganya. Hafalannya juga direview. Anak-anak tadi kita belajar apa? At-Takasur. Ayat berapa anak-anak? Ayat 2. Gimana bunyinya? Yang review itu kita memberikan pertanyaan, jangan kita ngasih tahu. Anak-anak tadi kita belajar hi sama dengan hi. Kita tadi sudah belajar At-Takasur ayat 1, ayat 2. Bunyinya hatta zurtumul maqabir. Sekian, jangan. Tadi begitu kan? Saat Denny yang review tajwid, anak-anak tadi kita belajar tamkin, apa itu tamkin masih ingat? Oh iya, tadi kita sudah belajar surat apa gitu ya. Jadi kita pertanyaan review itu. Oke? Kemudian jangan lupakan nasihat apapun. Boleh tentang ngaji, boleh tentang sholat, boleh tentang berpakaian, boleh tentang berkataan jujur, DLL, ST. Oke? Situ. Kemudian setelah itu penuh
penutup. Tutupnya dengan doa yang tadi sikap istiqdah dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dipahami tentang jilid. Oke, kemudian kalau yang gharib tajwid, di sini ada yang mengajar gharib tajwid, Ustaz Sada? Coba angkat tangan yang ngajar gharib tajwid. Coba ingat nggak pembagian waktunya? Oke, pembagian gharib tajwid berbeda dengan jilid. Apa pembagiannya, Ustaz? 5. Ayo bareng-bareng pembagian gharib tajwid. 5, 10, 20, 5. 5 apa? Persiapan dan doa. 10 hafalan. 20 klasikal. Klasikalnya seperti apa? Nah, saya akan udah lanjut dulu. 20 klasikal, 20 baca simak. 5 review menutup. Oke. Ustaz, saya akan fokuskan 20 menit ini. Yang dua ini. 20 menit ini klasikal. Klasikalnya ada 4 langkah, Ustaz. Ada berapa? 4 langkah. Pertama apa? Langsung aja yang spesifik saja. Pertama apa? Guru mencontohkan, dipotong-potong. Oke? Contoh. Hari ini saya akan mengajar mat tamkin. Saya akan contohkan dulu. Alat peraga masih ke dalam keadaan tertutup. Anak-anak, perhatikan Ustaz. Sehingga apa kalau ganti ada ustadznya yang izin diganti sama ustadz yang lain, itu ustadznya nggak perlu nanya, sampai apa nak? Kenapa? Karena nggak ada jurnalnya. Coba kalau ada jurnalnya, kita sudah buka. Oh, kelompok ini sampai juz jilid sekian, halaman sekian. Oke, anak, yuk sekarang dibuka juz halaman sekian, jilid ini. Ustadz kok ngerti? Padahal tahu ngajar. Kenapa? Karena ada jurnalnya. Oke, kemudian volume bacaan dinaikkan. Saat baca, volumenya harus kencang. Siapa? Muridnya. Gitu, oke? Kemudian yang ke-8, saat setoran bacaan atau evaluasi, pastikan dilakukan pendataan, dinilai. Saat baca satu persatu, saatnya langsung menilai, Ustaz. Jangan nunggu rampung baru dinilai. Langsung saja dinilainya. Kemudian saat mengaji, anak hanya boleh membawa buku umi, buku prestasi dan alat tunjuk. Rasa bawa botol, gitu nggih? Kemudian pengkondisian kelas sebelum beralih ke tahapan berikutnya. Setelah hafalan selesai, mau ke klasikal, apa pengkondisiannya? Kata-katanya apa tadi? Sikap sempurna. Setelah klasikal, mau baca satu persatu, apalagi? Sikap sempurna. Mau setelah klasikal, setelah baca simak, mau penutup, sikap sempurna. Jadi setiap tahapan ada itunya. Supaya apa? Anak tertib sampai akhir. Gitu nggih? Kemudian berikan apresiasi atau pujian kepada setiap anak. Tadi kayaknya saya belum pernah dengar ada ustaznya bagus, pinter gitu, belum ada. Ada tadi yang sudah memuji anaknya? Belum ada. Tapi di batin. Ada. Gitu ya. Ayo, ini tolong ustadz-ustadzahnya, ustadz Al-Quran itu pandai memuji, okay? Pujiannya yang paling variatif. Hari ini bagus, pintar. Setelah selesai baca, bagus. Lagi ya kamu sekarang, pinter. Harus seperti itu, Ustaz. Jadi pandangan ustadznya jangan hanya sama buku, sama tulisan, tapi pandangan ke anaknya. Yuk dibaca nak. Mantap. Refleks seperti itu. Ustaz, okay? Bisa, Ustaz? Nah, dipuji. Nah, kemudian yang berikutnya ini untuk koordinator, ya. Tadi untuk guru, sekarang untuk koordinator dari 12. Koordinator sebaiknya mendampingi KBM tiap kelompok minimal 1 bulan sekali, itu paling minim. Maka saya menyarankan kepada koordinator, kepada kepala sekolah, kemudian kepada wakakurikulum dan juga pemangku kebijakan di sekolah ini, sebaiknya koordinator itu di jam ngaji sebaiknya jangan dipasrahi jam pelajaran lain, Ustaz. Kenapa? Karena masih perlu pendampingan ustaz-ustazahnya, khususnya yang ustaz-ustazah yang masih baru, ustaz-ustazah yang belum ikut sertifikasi ini perlu pendampingan lebih lanjut. Maka saran saya secepat mungkin ya silahkan mau kapan monggo, ini koordinator sebaiknya diberi waktu untuk kosong sehingga apa bisa mendampingi. Dia datang jam hari Senin, jam pertama datang ke kelompok ini, nunggu ini sampai rampung seperti yang kami lakukan tadi. Jadi damping itu dari awal pembukaan sampai penutup sehingga tahu pembagian waktunya bagaimana, kemudian pengkondisiannya sudah efektif atau belum. Gitu nggih. Mungkin saat ini belum bisa ya untuk itu. Ya silakan berjalan sebagaimana adanya dulu. Nanti sambil berjalan pelan-pelan
koordinator mulai diberikan waktu khususnya di jam ngaji untuk kosong sehingga bisa mendampingi kelompok-kelompok yang ada. Kemudian berikutnya koordinator merombak kelompok berdasarkan kemampuan jilid. Tadi saya lihat dari sekian banyak kelompok jilidnya masih beda-beda, rujak gitu ya. Langsung jilid 1, 2, 3, 4 jadi satu, ada yang 4, 5, 6 jadi satu. Nah ini silakan dirombak karena ini perombakan kelompok tidak mempengaruhi jadwal tentunya. Gitu ya, secepat mungkin kalau bisa ini ya. Kemudian nanti kalau ada sisa-sisa anak yang memang tidak memungkinkan untuk digabungkan dengan satu jilid yang sama, silakan boleh di jilid yang berbeda tapi yang berdekatan dan maksimal satu kelompok hanya boleh 2 jilid, jangan lebih, gitu ya. Dan harus dipercepat nanti jilid yang rendah itu. Kemudian rapat koordinasi guru Al-Quran seminggu sekali dan durasinya minimal satu jam. Ini akan sangat membantu bacaan guru-gurunya lebih baik, akan sangat membantu koordinasinya akan lancar, gitu ya. Nah, nanti kebijakannya bagaimana silakan nanti Ustaz Denny dengan Ustazah Nikmah bisa koordinasi baiknya bagaimana. Kemudian setiap guru dipasrai sarpras, meja dan alat peraga dan bertanggung jawab terhadap sarpras tersebut. Saat ini kan meja jadi satu, yang PJ-nya siapa nggak tahu. Pokoknya semua guru Quran PJ kan gitu. Nah ini alangkah baiknya dibagi. Ustaz seperti Fauzi, Ustaz Zaki 15 meja. Terus pokoknya itu aja bagiannya. Bertanggung jawab untuk 3 kelompok, 3 sesi. Diamankan, kalau perlu dikasih kode Z1, Z2, Z3, berarti kalau Z berarti punya Ustaz Zaki. Nah ada tercacat apa rusak berarti Ustaz Zaki yang bertanggung jawab. Nanti setiap anak diberikan pasrah. Nah kamu ngajinya pakai Z2. Nanti yang kelas 3 kamu Z2, kamu yang kelas 4 juga Z2. Sehingga apa? Sesi 1, 2, 3 Z2-nya 3 orang saja. Kalau rusak hilang, tanggung jawabnya yang bertiga tadi. Punya gambar Ustaz? Ustaznya bisa ya? Jadi dipasrai per ustadznya, alat peraga dan mejanya. Kemudian kelompok yang kosong, yang gurunya karena izin, gitu ya, izin syar'i tentunya ya, jangan yang izin asal izin gitu ya. Terus kalau mboten saged dugi wong niki nembe Jawa. Ini bukan izin syar'i gitu ya. Guru Quran jangan pantang mudah izin, karena tanggung jawabnya dunia akhirat ini. Bukan hanya kepada Ustazah Nikmah saja, tapi sama Allah insyaallah. Kalau datang insya Allah dapat pahala yang besar. Jadi guru pantang izin. Kalau kebetulan kok ada izin syar'i, misalnya ustazahnya nikah, itu kan nggak bisa digantikan sama yang lain. Nah itu boleh, itu syar'i banget. Nah kalau yang izin silakan nanti dikelompokkan dalam satu tempat Ustaz. Misalkan di kelompok di perpus ini kelompoknya Ustazah apa tadi namanya? Vita. Yang satunya? Fitri. Ya, Ustazah Fitri di sini, kelompok Ustazah Vita di sini. Antum tungguin yuk. Murojaah bareng. Suratnya sama, tapi jangan digabung. Dibedakan. Yuk, dibaca satu persatu yuk, halamannya sama, kamu baca, yang lainnya nyimak. Bisa seperti itu. Jangan digabungkan dengan kelompok yang ada ustadzahnya. Kenapa? Karena nanti yang kelompok ada ustadzahnya jadi terganggu targetnya. Gitu ya? Kemudian 17 tahapan mengajar algoritma tadi sudah kami sampaikan, silakan nanti diperbaiki. Kemudian supervisi internal dan pendampingan belum jalan ya. Supervisi internal jenengan yang datangi ke guru-guru. Nah, sudah ya. Setiap bulan kalau bisa setiap guru minimal 1 bulan harus didatangi misalnya. Gitu ya. Kemudian penempatan kelompok sebagian ada yang sudah tepat, ada yang belum. Yang tadi yang mintrik-mintrik pinggir jalan jurang, ayo mulai diamankan, dipindahkan yang lebih nyaman di mana. Kalau ada kelas yang kosong, ruang kosong bisa izin dipakai. Misalkan ruang perpus bisa dipakai, boleh diizin dipakai. Kemudian koordinator disarankan tidak memiliki jadwal mapel lain selain mengaji pada sesi 1, 2, 3. Supaya apa? Bisa mengontrol betul. Kalau harus ada mengajarnya, ya tolong jadwalnya jam ngaji saja. Kalau memang akan diberi jam lain, sebaiknya di luar sesi 1, 2, 3 Ustaz. Sehingga apa? Ustadz Denny bisa lebih fokus mengawal murid-murid, bisa mengawal gurunya. Gitu ya. Kemudian pembuatan jadwal disesuaikan dengan jam mengajinya terlebih dahulu. Ini alangkah lebih baiknya ketika akan musyawarah kurikulum, koordinator Al-Quran dihadirkan. Jangan dibuat dulu, yuk Ustaz Denny mau yang mana ini, jangan. Sebaiknya dihadirkan bersama-sama. Pembuatan jadwal kepala sekolah, kemudian wakakurikulum, kemudian koordinator Al-Quran juga bersama-sama. Kemudian target hafalan khusus siswa yang belum lulus tartil
sesuaikan dulu dengan target dari Umi sebaiknya. Ya. Nanti kalau yang sudah selesai munakosah, nah silakan dikebut sebanyak mungkin 3 juz 4 juz bisa. Asal ustadznya juga ada. Gitu, ya. Kemudian yang 23 silakan membuat laporan perkembangan siswa per bulan ya. Ustadz Denny minimal dilaporkan kepada Ustadzah Nikmah, jangan hanya lewat sampus, alhamdulillah lancar. Apanya sih lancar gitu ya. Jadi by data, kita ngomong itu harus by data. Kenapa? Karena Umi itu jelas dan terukur. Terukurnya apa? By data. Ada datanya. Nah ini silakan nanti Ustadz Denny bisa membuat laporan. Angel tak? Ya ajak guru-guru yang lain, misalnya Ustadz Zaki. Gawe iki aku sih ngomong. Ini 3 ini 4 gitu ya. Sehingga tidak harus sendiri Ustaz. Bisa minta bantuan dengan yang lain. Insyaallah yang lain siap bantu gitu. Siap ya Ustaz ya? Saudara siap bantu Ustaz Denny ya? Insyaallah. Kita bersama-sama kita dalam satu tubuh, insyaallah kita baik, semuanya juga akan baik. Kalau SDIT ini baik, tentu sih dipuji sama guru nih. Siapa tuh sih ngajar guru Quran kan gitu. Kemudian yang terakhir Ustaz-ustazah, sebaiknya setiap pagi sebelum jam 7 anak-anak mulai datang coba diputarkan murotal yang lagunya pakai Umi. Kalau di sini memang ada audio, silakan pakai audio itu. Jadi ya, ini akan sangat membantu untuk murojaah hafalan. Kelas tadarus menggunakan mushaf yang sama Ustaz. Ya, yang sudah Al-Qur'an sebaiknya Qur'annya sama. Sama bagaimana? Kalau bisa tulisannya yang besar-besar. Kecil-kecil kasihan Ustaz. Gitu ya. Karena ini lagi proses belajar. Jadi Qur'annya kalau bisa yang sama. Kalau memang belum ada standar Quran dari sekolah ini, bisa pakai standar yang Umi, gitu ya. Tapi agak mahal. Tapi insya Allah lebih baik. Kenapa? Karena wakof ibtidanya sesuai dengan nafas orang Indonesia. Tapi kalau yang Quran yang mohon maaf yang cetakan Madinah, tentu standar wakof ibtidanya orang Madinah. Mesti kalau gitu ya. Gitu ya, tekan nafas gitu ya. Kemudian kelompok Ghairut Tajwid harus rutin tadarus. Yang terakhir, guru Quran pantang izin kecuali ada hal yang salah. Kenapa? Pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu ya saudara. Itu tadi apa yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi batu pijakan untuk meningkatkan pembelajaran Al-Quran di SDIT Lab ini dan bisa menghasilkan siswa-siswi yang hammalatul Quran. Insyaallah. Itu saudara dari saya, mohon maaf. Sebelum saya tutup ada kata-kata yang baik buat kita. Janganlah menjadi guru lebih baik daripada orang lain. Tapi jadilah guru yang lebih baik dari apa yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Sodik dan Ustaz Omar yang telah menyampaikan hasil supervisi